Basis tentara Bayaran kembali menjadi sasaran serangan militer Rusia. Di sisi kanan sungai Dnieper-Kherson, milisi asing disebut berasal dari Polandia dan mencoba mengibarkan bendera negaranya di daerah tersebut. Seorang perwira militer Rusia dengan sandi panggil Buria mengonfirmasi serangan artileri terhadap posisi unit pasukan Ukraina bersama dengan tentara Bayaran asal Polandia. Dilansir dari kantor berita Rusia, RIA Novosti, Komandan Unit Infanteri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia itu, sejumlah tentara Bayaran ditempatkan persis di seberang posisi pasukannya berdiri. Buria juga mengatakan ia dan anak buahnya kerap mendengar percakapan para prajurit militer Ukraina dan tentara Bayaran yang tengah bernegosiasi. Dalam pantauannya, para tentara Bayaran bahkan sempat mencoba mengibarkan bendera Polandia di daerah penempatan. Hal ini yang akhirnya membuat Buria langsung melakukan tindakan. Ia memberitakan anak buahnya untuk melaporkan koordinat posisi tentara Bayaran kepada unit artileri militer Rusia. Seketika, sarang tentara Bayaran negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO itu dihujani peluru meriam dan roket. Suatu kali kami menyaksikan bagaimana orang Polandia meletakkan bendera mereka pada posisi yang diperlengkapi di hadapan kami. Rupanya mereka terlalu banyak membiarkan diri bersantai. Begitu mereka mengibarkan bendera Polandia, kami segera menemukan mereka. Menyerahkan koordinat mereka kepada artileri. Mereka bekerja dengan cepat dan tidak ada lagi bendera yang dikibarkan di sana, ujar Buria. Lebih lanjut, perwira militer Rusia itu menjelaskan seluruh aktivitas pasukan angkatan bersenjata Ukraina dan tentara Bayaran Polandia sudah lama terpantau. Tak terkecuali posisi senjata, dan yang lebih menjadi prioritas perhatian adalah pos pengamatan pasukan Ukraina di wilayah tersebut. Kami tidak hanya melihat dari mana dia menembak, tetapi juga kemana dia bergerak maju untuk mengidentifikasi lokasi berikutnya sebelumnya, ucap Buria melanjutkan. Kami memberikan perhatian khusus pada pos pengamatannya. Kami telah berada di sini sejak lama, menggali semuanya disamarkan, semua perubahan konstan dan pergerakan musuh ke arah kami terpantau, katanya. Dalam laporan yang dikutip dari kantor berita RIA Novosti, serangan militer Rusia dengan terpaksa membuat pasukan Ukraina angkat kaki menjauhi Verbovik. Musuh memindahkan bala bantuan ke arah Orekhovsky dan memusatkan pasukannya di daerah desa Verbovoye untuk meratakan garis depan dan mengepung Robotino. Namun rencana musuh digagalkan, ujar Rogov. Tentara Rusia menyerang tempat berkumpulnya pasukan Ukraina di hutan dan berhasil menghalau serangan utama musuh sehingga menjauh dari Verbovoye. Pertempuran sengit terus berlanjut di Robotino imbuhnya. Robotino menjadi titik terpanas dalam beberapa pekan terakhir, tak hanya khusus pada pertempuran di wilayah Zaporizhia, tetapi juga secara umum di seluruh zona operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina telah melakukan penembakan artileri selama lebih dari 2 bulan dan mencoba menyerbu Robotino. Akibatnya kondisi desa ini sangat porak-poranda. Bahkan menurut Rogov, tidak ada satupun rumah warga sipil utuh yang tersisa di desa tersebut. Setelah mengklaim telah menguasai desa Robotino Zaporizhia, militer Ukraina terpaksa harus menarik mundur pasukannya. Setelah misi pengepungan tentara Rusia gagal total pada Kamis 31 Agustus 2023. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Zaporizhia Vladimir Rogov melaporkan bahwa militer Ukraina mengarahkan pasukan cadangannya ke daerah Orekhovsky. Selain itu, unit Angkatan Bersenjata Ukraina juga dipusatkan di desa Verbovoye yang berjarak 18,5 km dari basis militer Rusia yang menduduki Robotino. Siasat itu dilancarkan militer Ukraina untuk mencoba menghancurkan pasukan Rusia di garis depan dan berujung pada pengepungan Robotino. Akan tetapi, rencana itu berantakan setelah unit militer Rusia justru berhasil memukul mundur pasukan Ukraina melalui jalur hutan. Para tentara Bayaran Barat telah mengungkap tingkat korban yang mengejutkan di pihak militer Ukraina sejak meluncurkan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Menurut mereka, beberapa unit militer Ukraina telah menderita tingkat korban 85%, itu diungkapkan kepada ABC News. Pengungkapan para tentara Bayaran Barat itu sejalan dengan angka korban yang dikeluarkan oleh Rusia, yang mengklaim bahwa pasukannya telah melumpuhkan 43.000 tentara Ukraina dalam 2 bulan. Seorang veteran tentara Amerika Serikat yang bertempur dengan pasukan khusus Ukraina di dekat Donetsk mengatakan kepada ABC News bahwa unitnya yang terdiri dari puluhan orang mengambil 85% korban selama penyerangan di sebuah desa dekat kota 2 minggu lalu. Dari mereka yang terkena, 40% terluka sangat parah sehingga pertempuran tidak efektif sesudahnya.
kata tentara bayaran asal AS tersebut yang berbicara dengan syarat anonim. Rekannya yang juga asal AS mengatakan bahwa unit tersebut menghadapi perlawanan yang sangat terorganisir dari pasukan Rusia. Tentara bayaran ketiga dari negara barat yang menolak diidentifikasi mengatakan kepada ABC News bahwa dia telah terluka parah pada hari-hari awal serangan balasan. Dan sekitar 80% dari batalionnya telah terluka. Pemerintah Ukraina tidak merilis angka korban, yang berarti bahwa masyarakat harus bergantung pada petunjuk lain seperti laporan perluasan kuburan yang tidak diverifikasi untuk memastikan skala kerugian. Pada bulan Februari, dokumen Pentagon yang bocor menunjukkan bahwa Kiev telah mengumpulkan 12 brigade untuk serangan balasan, termasuk 9 yang dilatih dan diperlengkapi oleh NATO. Dengan brigade yang biasanya berjumlah antara 2.000 dan 4.000 tentara, tingkat korban hingga 85% secara kasar dapat disejajarkan dengan angka Moskow. AS percaya bahwa Kiev telah mengirim puluhan ribu orang lagi ke garis depan sejak dimulainya serangan balasan, di mana para pejabat memberitahu Politico awal bulan ini bahwa 150.000 tentara saat ini terlibat dalam operasi tersebut. Menurut laporan sejumlah media Amerika, para pemimpin intelijen dan militer Amerika percaya bahwa serangan balasan akan gagal dan mengetahui sebelumnya bahwa peluang sukses Ukraina tipis. Kiev bermaksud untuk bergerak ke selatan melalui wilayah Zaporizhia dan mencapai kota Melitopol dekat Laut Azov yang akan membelah front Rusia dan memutus akses daratnya ke Crimea. Namun beberapa baris parit, bunker, dan ladang ranjau Rusia menghalangi. Dan tanpa dukungan udara, pasukan Kiev telah berjuang untuk mencapai bahkan yang pertama dari garis-garis ini. Kami kehilangan 3 Leopard atau tank buatan Jerman dalam satu hari karena mereka hanya disuruh maju ke ladang ranjau, kata seorang tentara bayaran barat kepada ABC News yang dilansir Sabtu 19 Agustus 2003. Dia menambahkan bahwa tentara Ukraina yang baru wajib militer tidak memiliki pelatihan yang diperlukan untuk operasi ofensif yang kompleks. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mencurikan serangan Ukraina sebagai bunuh diri. Satu-satunya anggota parlemen Inggris yang merupakan transgender Jamie Wallis telah mengusulkan pengiriman kondom, pelumas, dan produk kebersihan lainnya kepada tentara LGBT Ukraina. Dia juga mengatakan Presiden Volodymyr Zelensky harus menyambutnya secara pribadi. Wallis menyampaikan saran tersebut melalui panggilan Zoom dengan orang yang dia yakini adalah Garry Kasparov.